Boomer bilang Gen Z tukang judi cuma gara-gara mereka trading kripto. Tapi apakah trading kripto ini beneran judi? Atau ini soal knowledge gap dari mereka? Karena faktanya buat banyak anak muda sekarang ini justru adalah respons yang logis di tengah ekonomi yang serba tidak pasti. Yang orang tua sebut nekat sebenarnya adalah upaya keras mereka untuk menemukan pijakan di pasar yang nggak lagi ngasih kesempatan yang sama kayak dulu. Fenomena ini disebut financial nihilism, sebuah pandangan di mana kaum muda merasa bahwa jalur finansial tradisional seperti menabung, bekerja keras, atau membeli properti udah nggak lagi efektif untuk mencapai stabilitas keuangan. Mereka ngerasa sistemnya sudah sangat broken. Mereka melihat fondasi ekonomi yang dulu menjadi janji masa depan cerah, sekarang malah seperti jembatan ambruk. Coba kita lihat contoh realitanya. Generasi sekarang dibebani harga pendidikan yang terus membengkak, sementara gaji entry level nyaris stagnan puluhan tahun. Biaya hidup, terutama harga rumah, meroket nggak karuan, jauh melampaui kemampuan daya beli mereka. Kuliah makin mahal, tapi nilai ijazah makin nggak dihargai. Kita berjuang mati-matian, tapi rasanya hasil tidak sepadan. Makanya nggak heran kalau banyak dari mereka mencari alternatif. Kalau jalur lurus udah buntu, kenapa nggak mencoba jalan pintas? Mereka sadar trading kripto adalah investasi yang berisiko tinggi, namun menunggu 40 tahun itu sama saja dengan penderitaan sampai mati. Jadi, jika Boomer bilang Gen Z itu tukang judi, mungkin mereka nggak paham kalau di mata kita itulah satu-satunya cara untuk bertaruh pada masa depan yang seharusnya menjadi milik kita. Tapi, apa sih yang bikin sistem ini seolah broken banget sampai Gen Z merasa harus ambil risiko ekstrem? Mari kita bedah lebih jauh. Kita nggak cuma ngomongin inflasi atau harga kebutuhan yang naik, tapi ini tentang janji-janji masa lalu yang nggak pernah terpenuhi. Generasi sebelumnya dijanjikan, kalau kamu sekolah tinggi, kerja keras, loyal di satu perusahaan, kamu akan punya rumah, pensiun nyaman, dan anak-anak yang terjamin. Nah, itu adalah blueprint sukses. Tapi blueprint itu sekarang kayak peta kuno yang nggak lagi relevan. Bayangin, rata-rata gaji awal lulusan S1 di banyak negara termasuk Indonesia, pertumbuhan realnya jauh di bawah pertumbuhan biaya hidup. Bahkan untuk beli rumah sederhana aja perlu waktu puluhan tahun menabung. Itu pun kalau tidak ada kebutuhan lain. Jadi ini bukan lagi soal hemat atau nggak bisa atur duit. Ini adalah persoalan struktural. Lingkungan ekonomi kita saat ini menciptakan jurang pemisah yang makin lebar antara harapan dan kenyataan. Ditambah lagi akses informasi. Gen Z itu hidup dengan internet. Mereka bisa lihat bagaimana kesenjangan kekayaan makin parah, bagaimana elit makin kaya, sementara mereka sendiri harus berjuang keras cuma untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rasa ketidakadilan ini yang makin memperparah nihilisme mereka. Nah, trading kripto itu cuma satu manifestasi dari financial nihilism ini. Tapi ada respons lain yang mungkin juga luput dari perhatian. Ada yang memilih gaya hidup bare minimum, nggak punya aset, nggak mau terikat cicilan, hidup dari gaji ke gaji, tapi menikmati kebebasan. Atau bahkan sengaja menghindari karier korporat demi pekerjaan yang lebih punya makna atau fleksibilitas, meskipun gajinya nggak seberapa. Ada juga yang mencoba jalur side hustle dan gig ekonomi mati-matian, bukan lagi cuma untuk tambahan tapi sebagai main income karena kerja kantoran udah nggak cukup untuk nutupin pengeluaran. Semua ini adalah bentuk-bentuk adaptasi, pilihan-pilihan sulit yang diambil di tengah keterbatasan. Mereka nggak punya warisan, nggak punya modal awal, jadi mereka harus menciptakan sendiri modal itu, seringkali dengan mengorbankan keamanan dan stabilitas jangka panjang. Dilema mereka itu begini, apakah lebih baik mengambil risiko tinggi sekarang dengan harapan bisa mengubah nasib, atau bermain aman, menabung kecil-kecilan selama puluhan tahun, tapi dengan probabilitas tinggi tetap stagnan dan tertinggal. Jadi, kembali ke knowledge gap yang kita singgung di awal. Mungkin bukan cuma boomer yang nggak paham kripto, tapi lebih ke boomer nggak paham kenapa Gen Z harus sampai ke titik ini. Mungkin sudah saatnya kita berhenti saling judge. Boomer perlu mencoba paham dengan kondisi Gen Z, dan Gen Z juga perlu menyuarakan keresahan mereka dengan lebih terstruktur, bukan sekadar dianggap protes tanpa solusi. Lalu, apa solusinya? Apakah kita cuma bisa pasrah dan terus-terusan bertaruh?
Nah, disinilah pentingnya narasi yang lebih konstruktif. Kita nggak bisa menunggu sistem berubah sendirinya. Gen Z pasti butuh solusi yang bisa mereka implementasikan sendiri. Ini membawa kita kembali ke poin krusial. Investasi paling berharga bukanlah di kripto atau saham, melainkan ada di satu aset yang setiap dari kita pasti memilikinya dan potensinya bisa ngalahin return saham atau kripto manapun. Betul, diri kamu sendiri. Ini bukan cuma motivasi yang klise, tapi ini adalah strategi investasi paling underestimate yang sering dilupakan. Coba pikir, apa yang bisa naikin nilai kamu di pasar kerja, di dunia bisnis, atau bahkan di kehidupan sosial? Skill baru, pengetahuan, network, kesehatan mental, dan fisik. Ini semua adalah dividen jangka panjang yang bakal balik ke kamu berkali-kali lipat. Kalau kamu invest waktu dan energi buat belajar skill baru yang relevan, misalnya AI, coding, atau digital marketing, nilai kamu di mata pasar bakal meroket. Kamu bisa dibayar lebih mahal, punya lebih banyak opsi, bahkan bisa bangun bisnis sendiri. Ini namanya investasi yang beneran ngasih return eksponensial. Dengan modal utamanya adalah kemauan. Jadi, sebelum kamu pusing mikirin mau investasi di koin apa atau saham mana yang lagi naik, coba deh introspeksi, sudah berapa banyak kamu investasi ke diri sendiri? Karena pada akhirnya, aset paling berharga yang kamu punya, yang nggak bakal kena bear market atau regulasi pemerintah, adalah kapasitas kamu untuk terus belajar, beradaptasi, dan jadi lebih baik. Ini bukan janji cuan instan, tapi ini janji pertumbuhan nilai diri yang real, yang nantinya akan membuka pintu-pintu cuan yang bahkan nggak bisa kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin ini adalah taruhan terbaik yang bisa kita ambil di era financial nihilism ini.